Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji dan pembimbing. Perkenalkan, saya Indri Amanda Putri dengan NPM 236910197, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Guru dalam Mengelola Kelas pada Mata Pelajaran PPKN Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan ataupun latar belakang. Latar belakang dari permasalahan ini ialah fenomena yang terjadi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN di kelas 3 SD Negeri 21 Pekanbaru menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun PPKN ini memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kebangsaan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta sikap kewarganegaraan sejak dini. Pada kenyataannya, masih ditemukan kondisi kelas yang kurang kondusif. Hal ini terlihat dari adanya siswa yang kurang taat terhadap aturan kelas. Partisipasi siswa yang belum maksimal serta suasana belajar yang belum tertata dengan baik. Dengan ini, kondisi tersebut ini menunjukkan bahwa pengelolaan kelas belum melaksanakan secara maksimal. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi PPKN, tetapi juga perlu menerapkan strategi pengelolaan kelas yang efektif agar pembelajaran dapat berlangsung secara tertib, bermakna, dan menyenangkan. Tanpa strategi pengelolaan kelas yang tepat, nilai-nilai PPKN ini sulit ditanamkan secara optimal dan tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, fenomena ini menegaskan pentingnya penelitian mengenai strategi guru dalam mengelola kelas pada pembelajaran PPKN siswa kelas 3 SD Negeri 21 Pekanbaru. Baik, selanjutnya ialah rumusan masalahnya yang saya temui di SD ini ialah bagaimana strategi guru dalam mengolah kelas pada mata pelajaran PPKN siswa kelas 3 sekolah dasar. Dan tujuan masalahnya yang saya temui ialah untuk mendeskripsikan bentuk penerapan strategi pengolahan kelas pada mata pelajaran PPKN siswa kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoristik ialah penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan pemahaman tentang strategi guru dalam mengolah kelas pada pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu ada bagi guru, bagi sekolah, bagi siswa, dan bagi peneliti. Bagi guru ialah memberikan gambaran mengenai penerapan strategi pengelolaan kelas yang aktif dalam pembelajaran PPKN guna meningkatkan ketertiban, fokus belajar, dan partisipasi siswa. Bagi sekolah ialah menjadi bahan masukan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Bagi siswa ialah menciptakan suasana pembelajaran PPKN yang lebih nyaman, menarik, serta meningkatkan kedisiplinan dan kekreatifan siswa. Bagi peneliti ialah
menambah wawasan dan pengalaman dalam mengkaji strategi pengelolaan kelas, serta menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Kajian teori ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada hakikat PPKN dan karakteristik peserta didik, dan pengelolaan kelas dan strategi guru. Yang pertama yang saya paparkan di sini, yang pertama yaitu ada hakikat PPKN dan karakteristik peserta didik. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk peserta didik agar memiliki karakter, moral, sikap, kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. PPKN ini tidak hanya menentukan aspek pengetahuan, tetapi juga membentukkan sikap dan perilaku mulai dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran PPKN ini ialah diarahkan pada pengembangan kompetensi kognitif, aktif, dan psikomotorik, serta pembentukan profil pelajaran Pancasila. Peserta didik kelas 3 SD Negeri 21 Pekanbaru umumnya berusia 8-9 tahun dan berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, siswa lebih mudah memahami nilai-nilai PPKN melalui kegiatan nyata seperti kerjasama, musyawarah, dan penerapan aturan kelas. Secara sosial dan emosional, siswa mulai mampu berinteraksi dengan teman sebaya, memahami aturan sederhana, serta menumbuhkan bimbingan dan penguatan positif dan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada pengolahan kelas dan strategi guru. Pengolahan kelas merupakan upaya guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif dan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pengolahan kelas yang baik berpengaruh langsung terhadap perilaku siswa sesuai belajar dan hasil belajar. Tujuan pengolahan kelas ini ialah untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, serta mendukung perkembangan akademik karakter peserta didik. Strategi dalam pengolahan kelas ini merupakan serangkai upaya yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi tersebut meliputi peraturan lingkungan kelas, pengelolaan lingkungan kelas, serta penerapan aturan yang konsisten. Guru memiliki peran sebagai pendidik, fasilitator, motivator, dan pengelolaan kelas yang menentukan keberhasilan pembelajaran PPKN dalam membentuk karakter dan sikap kewarganegaraan siswa. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan secara mendalam strategi pengelolaan kelas yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada siswa kelas 3. Waktu peneliti ini dilakukan di kelas 3 SD Negeri 21 Pekanbaru, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Sekolah ini dipilih karena memiliki akreditasi A dan mendukung pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2025. Materi selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dimulai dengan pengumpulan informasi awal melalui wawancara untuk mengetahui kondisi pengelolaan kelas di SD Negeri 21 Pekanbaru. Selanjutnya data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Hurmes untuk memperoleh kesimpulan mengenai strategi guru dalam mengelola kelas. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yaitu peneliti ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan guru kelas 3 sebagai informasi utama untuk memperoleh informasi mendalam mengenai strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran PPKN. Dengan kepala sekolah pada siswa sebagai informan pendukung observasi dilakukan secara langsung selama proses pembelajaran PPKN. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa RPP, PPKN, tata tertib kelas dan sekolah, serta foto kegiatan pembelajaran di SD Negeri 21 Pekanbaru. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Tahap ini pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan dan hasil wawancara. Selanjutnya data yang telah dipilih disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman mengenai strategi guru dalam mengelola kelas pada pembelajaran PPKN. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan membandingkan data dari berbagai sumber hingga diperoleh kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang pengolahan kelas SD kelas 3 21 Pekanbaru. Demikianlah pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saya sangat mengharapkan saran dan masukan dari Bapak Ibu, dosen penguji, pembimbing, demi untuk menyempurnakan penelitian ini ke depannya. Atas perhatiannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan isi proposal saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.